Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Huda yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehat sedaya Bapak Ibu? Nggih. Ibu-ibu sehat, Bu? Sehat, alhamdulillah, nggih. Niki wau kula kinteni wektale badha Isya, Pak. Nggih, ternyata badha maghrib. Nah, biasanipun kula ngisi kemakmuran masjid itu 2 jam, Pak. Ning gandeng bibar maghrib niki dipersingkat mawon nggih. Ya, dipersingkat mawon nggih. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Saya di sini diminta untuk membawakan materi yang berkenaan dengan masjid tidak sekedar tempat sujud, gitu nggih. Terus aslinipun masjid itu memang tempat sujud, ya. Arti masjid itu tempat sujud. Tetapi dalam konteks kekinian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana masjid-masjid yang sudah berkembang di akhir-akhir ini nggih, di tengah-tengah kita semuanya. Kalau kita mengenal di Jogja itu ada masjid apa Pak Bu? Jagakaryan nggih. Enten masjid mulih napa asmana Pak? Al-Falah Sragen nggih. Lah, itu adalah masjid-masjid percontohan yang tentunya kita ingin masjid yang kita tempati itu, ya, yang kita tempati ini bisa makmur sebagaimana yang lain. Nggih mboten Pak? Nah, kita berharap demikian Pak nggih. Ya, masjid kita bisa ramai sholat jamaahnya itu alhamdulillah. Mriki biasanipun ramene sholat jamaah niku maghrib mawon napa sedaya wekdal rame Pak? Sedaya nggih. Alhamdulillah nggih. Nah, ning biasanipun sing paling rame niku sholat maghrib nggih mboten? Nggih. Nak sholat zuhur biasanya tesih nyambut damel gitu. Nggih, ngasar dereng kondur gitu. Nggih. Mangke maghrib nembe saged kempalan sareng. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Nggih, jadi di sini kita akan lebih banyak berbagi pengalaman tentang bagaimana memakmurkan masjid. Ya, cara memakmurkan masjid itu berbeda-beda Pak, antara kampung satu dengan kampung yang lain. Cobi jamaah mriki sing mun nate teng Jagakaryan sinten Pak Bu Mangacung? Ibu-ibu tok. Bapak-bapak mboten nenten? Dereng. Teng Sragen Al-Falah sampun dereng? Dereng mulai Pak. Mboten napa-napa nggih. Ya, jadi kalau kita melihat di tempat-tempat yang tadi kita sebutkan itu ramainya luar biasa, maka cara meramaikan di masjid kita pun tidak bisa sama, ya. Ning paling tidak kita bisa mencontoh beberapa hal yang bisa kita pakai untuk memakmurkan masjid kita. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ya. Jadi yang perlu kita ya kersane Pak, mboten napa nggih. Anak-anak itu memang seperti itu Pak nggih. Dimanapun anak-anak itu pasti tempatnya rame. Makanya di masjid kita Pak, di Masjid Riyadul Jannah Emerging Reni itu Pak, itu kita coba menjadi masjid ramah anak. Nggih, nak sekolah kan wonten sekolah ramah anak Pak nggih. Nah, kita bikin masjid ramah anak. Artinya apa? Anak-anak itu tidak tertekan ketika mereka itu masuk ke dalam masjid, ya. Persoalan yang terjadi di beberapa tempat memang yang kita sudah diklat, ya. Kita sudah mendiklat para takmir itu ada puluhan takmir dan ratusan jamaah itu kita diklat Pak, ya. Rata-rata persoalan diantaranya adalah masalah anak. Padahal kita itu sebagai
takmir. Takmir ini napa Pak Bu? Takmir itu adalah orang yang memakmurkan masjid. Kalau ada pengurus takmir, berarti pengurus itu adalah orang yang bertugas untuk memakmurkan masjid, ya. Dan yang kedua yang perlu kita pahami adalah bahwa takmir itu adalah khodimul jamaah. Khodimul jamaah niku napa? Pelayan jamaah. Mriki ketua takmir sinten, Pak? Ketua takmir wonten? Mboten, ngisi pengawasan. Wakilipun wonten? Mboten enten? Mboten enten. Sing dados pengurus takmir mangacung mon. Sing dados pengurus takmir. Mboten enten? Oh, setunggal, kalih, tiga, sekawan. Bendarane dugi? Dugi, sekretaris? Oh nggih dugi sedaya. Sing penting sekretaris kalih bendara wonten nggih. Niku wakil ketua. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah ya. Ini yang perlu kita sadari bahwasanya takmir itu adalah khodimul jamaah, pelayan jamaah. Panjenengan nggih pirsa, namanya pelayan itu tugasnya adalah melayani nggih. Panjenengan mun nate teng bank, Pak? Mun nggih. Mun nate teng restoran sampun nggih. Artinya pelayan-pelayan atau customer service Pak nggih, CS nggih. Itu mesti melayani dengan baik napa mboten, Pak? Baik. Mereka paham betul ngelayani mboten sae, ngelayani kok galak, payu mboten, Pak? Mboten payu. Ya. Maka yang namanya masjid pun juga demikian, Pak. Ya, namanya takmir tadi adalah khodimul jamaah, pelayan jamaah, tugasnya melayani, ya. Namanya melayani itu pasti dalam kondisi yang sopan dan santun, tidak ada yang galak. Makanya beberapa masjid itu yang ketika menyampaikan kepada kita itu, ya, bagaimana solusinya jika banyak anak-anak yang datang ke masjid tapi Gojek semua. Kini-kini anak-anak ke masjid Gojek itu masalah mboten, Mbak? Masalah mboten? Masalah mboten, Bu? Nak ning omah ora tau ning masjid kok yo jadi masalah, nggih Pak nggih. Ning nak ning masjid Gojek kok jadi masalah juga, ya. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita harus menyadari betul bahwa anak-anak itu dunianya memang dunia Gojek. Tetapi ketika masuk ke dalam masjid, maka itu tugasnya orang tua, nggih. Tugasnya orang tua itu apa? Mendampingi. Yang jadi persoalan adalah ketika anak-anak itu disuruh ke masjid, ning bapaknya mboten teng masjid. Wonten mboten, Pak? Kata sing jauh jenengan lho, Pak. Gusah anake teng apa keng griya kenteng masjid, "Le, ayo ndang salat, wis adzan." Ning bapake mboten ndang salat. Nggih, bapake malah nonton TV. Niki nggih persoalan, Pak, ya. Makanya yang menjadi solusi itu adalah memang ketika anak itu kita ajak ke masjid atau kita suruh ke masjid, maka tugas orang tua itu dari rumah sampai ke masjid sampai pulang lagi itu mendampingi anak-anak. Ya. Makanya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ya. Kemakmuran masjid itu hubungannya sama tiga ini, Pak. Ada idaroh, ada imaroh, ada riayah. Ya, idaroh niku napa? Itu berkaitan dengan pengorganisasian, pengadministrasian, surat menyurat. Nah, ini sekretaris, Pak. Surat menyurat, kemudian laporan keuangan, kemudian kepengawasan dan sebagainya, ya. Yang kedua tentang imaroh. Imaroh itu apa? Imaroh itu adalah kegiatan kemakmuran masjid, nggih, salat jamaah, salat Idul Fitri, Idul Adha, khutbah Jumat, pengajian, ngaji dan sebagainya, nggih. Yang ketiga adalah riayah, kegiatan pemeliharaan masjid seperti bangunan, renovasi, peralatan, ya, keindahan, kerapian dan sebagainya itu, Pak. Kemakmuran masjid itu kisaran sama tiga ini, Pak. Tidak ada yang lain. Idarah, imarah, riayah. Tapi kebanyakan takmir masjid ketika memakmurkan masjid itu hanya fokus pada yang nomor tiga saja. Apa itu? Riayah.
duwe duit masjid, kas masjid numpuk akeh, pengene ndang bangun. Nggih. Masjide iji apik disawang kok iji enek sing kurang ndang direnovasi. Ya. Jadi uang jamaah itu banyak numpuk di bank-bank itu atau di bendahara, tidak digunakan untuk memakmurkan yang lain. Padahal namanya kemakmuran masjid itu tidak hanya berkisar pada riayah saja, Pak. Tapi apa? Ada idaroh, ada imaroh. Maka inilah yang sering dipakai oleh Masjid Jogokaryan, Masjid Al-Falah Sragen itu, Pak. Memakmurkan masjid itu juga bisa memakmurkan di sisi apa? Imaroh dan juga idarohnya. Ya. Kalau cuma bangun tok, Pak, nggih, cuma bangun tok. Itu ngumpulke duit itu gampang. Tapi yang efeknya apa? Nanti jamaah pada lari, Pak. Ya pripun? Ngei duit teng masjid tapi orang ge kemakmuran masjid tapi malah ge bangun tok. Ini persoalan. Dan persoalan ini ternyata menjamur hampir di banyak masjid yang kemarin kita diklat, Pak. Ya, satu-satu antar takmir satu yang lainnya menyampaikan nggih Ustaz, masalahnya teng masjid kula niku napa duwite nggih namung dibeto bendahara mboten nate didalke nggih. Ngedalke napa nak nggih pas ajeng bangun tok nggih. Nak duwite mboten dibeto bendahara nggih didoko teng akhirnya apa? Bank itu numpuk terus ya. Nah inilah jadi persoalan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah ya. Kita harus sadar betul bahwa masjid itu tidak hanya sekedar apa? Tempat untuk sujud tok. Tidak hanya tempat untuk sholat tok. Ya. Kita kalau sekedar membangun masjid atau memperbagus masjid itu sudah biasa, Pak. Maka tugas takmir selanjutnya itu apa? Bagaimana caranya agar jamaah itu tidak hanya sekedar nyumbang untuk membangun, tapi juga apa? Jamaah itu bisa masuk ke masjid, sholat berbondong-bondong berjamaah. Ya. Nah, ini yang jadi masalah. Makanya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang menjadi takmir itu harus paham betul bahwa prinsip takmir itu melayani, ya. Khodimul jamaah, mboten nesah khawatir masalah uang, tidak usah khawatir masalah rezeki masjid. Sok kadang niku nak napa keyakinannya itu kurang, Pak. Nak duit masjid mbok neko-neko engko nak terus bangun kang duwite sapa, nggih ngono, Pak. Tidak perlu seperti itu, Pak. Karena apa? Urusan masjid itu adalah urusan yang punya rumah. Kita itu hanya pelayan, Pak. Saestu, Pak. Hanya pelayan. Namanya pelayan, pembantu itu cukup melayani saja. Melayani tamu-tamu Allah yang datang ke masjid. Urusan rezeki sing nyuguh sinten ya kersane sing gada omah. Masjid itu rumahnya siapa, Pak? Rumahnya Allah. Kita tahu kalau rumahnya Allah berarti yang mencukupi rezeki masjid adalah yang punya rumah. Kita sebagai takmir tidak perlu bimbang, tidak perlu khawatir. Mesti enten rezeki ya. Kalau kita itu prinsipnya itu melayani, kita melaporkan ya kegiatan dilaporkan setiap hari, kemudian keuangan juga rutin dilaporkan setiap bulan, setiap tahunnya. Insya Allah jamaah masjid itu yang infak itu bertambah banyak. Yang tadinya itu kok angel infak jadi senang infak. Kenapa? Lihat masjid itu makmur. Tapi kalau tadi masjid itu tidak makmur, duitnya naming napa digawa bendahara tidak untuk apa-apa, ya nanti jadinya apa? Jadinya banyak jamaah tidak senang infak ke masjid ya. Makanya ada anekdot, Pak. Ketika semua orang itu masuk surga itu, ini anekdot Pak ya. Semua orang masuk surga, tiba-tiba satu orang ditahan masuk surga. Ya, bertanya, ya malaikat, kenapa aku ditahan masuk surga? Padahal aku sudah infak sedekah ke masjid. Jawabannya apa? Lah duitmu jadi gawa Pak Takmir. Duitnya jadi gawa Pak Takmir ya. Makanya jamaah rahimakumullah ya. Yang perlu dipahami selanjutnya adalah bahwa kita itu dulu di Masjid Riyadul Jannah, Pak Bu, ya di Masjid Riyadul Jannah
itu punya tema besar yang kita angkat selama 5 tahun Pak. Tema yang kita angkat itu adalah menyolatkan orang hidup, ya, menyolatkan orang hidup. Nah panjenengan nyolake tiang mati mon biasa dereng Pak? Biasa. Gampil mboten Pak? Gampil, ya. Nyolake wong mati paling gampang Pak, ora obah ya. Nah obah medeni bocah. Ya. Tapi kalau nyolatkan orang hidup itu gampil napa mboten Pak? Maksudnya menyolatkan orang hidup itu adalah ajak-ajak wong gen gelem salat. Ajak-ajak niku gampil napa mboten, Pak? Wangel. Wong sok kadang ngajak anake dhewe angel nggih, Pak nggih. Wangel. Nggih. Malah sok kadang dijawab kok, wah surga iki urusanku dhewe ngopo ngurusi wong liya, ngoten Pak nggih. Ya. Makanya kita itu dalam rangka mengajak orang sholat itu Pak, strategi yang kita pakai banyak sekali Pak. Apapun strategi itu kita pakai, yang penting gelem ngidak masjid. Ngidak masjid mata sholat Pak, nggih. Mboten ngidak terus metunan mboten, nggih. Yang penting gelem sholat. Makanya apa? Kita itu dulu sering Pak, ketika awal-awal tahun 2016 itu kita menggunakan strategi apa? Ngundangi wong sholat Pak. Damel undangan wong gen gelem sholat teng masjid. Ya. Nak ngundangi tiang pengajian lah pun biasa Pak nggih, pun biasa. Ning ngundangi wong salat teng masjid niku mboten biasa. Undangannya mboten undangan print-printan biasa niku Pak. Nggih dicetak sing apik. Nggih. Cetak sing apik kados undangan nak ajeng nikah niku lho Pak. Ya, ajeng nikah diundangi. Ya, rumah ke rumah didatangi undangan. Mengke sing angsal undangan bika. Iki undangan sapa sing rabi, Bu? Mboten enten iki Pak. Lah sinten? Lah undangan salat teng masjid. Ah nang masjid diundangi salat iki lho. Padahal 5 kali sehari semalam niku lak panjenengan nggih diundang lho Pak. Adzan niku lho Pak. Nah adzan kok mboten dugi, mboten rawuh teng masjid ya diundangi tulis mawon yang terhormat Bapak Darmono, yang terhormat Bapak Muhammad. Gen apa gen teng masjid. Ya. Diundangi Pak. Ya. Terus apa boleh? Ngabsen sholat jamaah. Itu pernah kita pakai Pak. Tapi mboten ngabsen satu persatu Pak. Mboten finjer nih Pak. Tapi apa? Ngabsen banyak sedikitnya jumlah shaf dalam sholat jamaah. Ya, ini yang qadarullah yang mengabsen itu sudah meninggal, Allah yarham ya. Semoga menjadi amal jariah beliau ya. Jadi setiap kali sholat datangnya mesti paling awal Pak. Datang paling awal, ngabsen sholatnya pirang sof, duhur, ngasar pirang sof, maghrib pirang sof, nggih. Nggih sing sholatnya sergap kei hadiah. Wah, ngoten niku Pak. Ya. Lah mungkin nak mboten ikhlas pripun? Ikhlas ora ikhlas urusanmu. Nggih. Tugasnya takmir itu apa? Memberikan pelayanan yang terbaik, ya. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, motivasi sholat berjamaah itu menjadi motivasi paling utama kita dalam memakmurkan masjid, ya. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ya. Nah ini tadi kami sampaikan bahwa prinsip memakmurkan itu ada satu, yaitu melayani. Pelayan masjid, khodimul jamaah, pelayan jamaah, jangan menjadi penguasa masjid. Ingat, takmir itu adalah pelayan jamaah, bukan penguasa masjid. Banyak terjadi di beberapa masjid itu yang kita diklat itu yang ngomong nggih sebagian takmirnya lah pripun ya sing jadi ketua takmir ya sing wakaf dhewe. Wes wakaf lemah jadi ketua takmir ya. Oh ini nyekel duit barang wah repot Pak niki. Makanya yang perlu disadari itu Pak ya. Jadi takmir masjid itu adalah pelayan jamaah, jangan menjadi penguasa masjid. Opo-opo kudu dekne sing mutuskan, tidak ya. Tidak demikian. Makanya paling bagus itu Pak. Ya, nak di tempat kita tuh Pak, tempat kita di Simo itu Pak, di Ngreni itu Pak nggih. Itu takmir masjid itu ya heterogen Pak, tidak hanya dari satu kelompok saja. Tapi banyak ormas. Nggih. Jamaah kita pun juga demikian Pak. Ya. Kalau sudah masuk masjid, maka lepaskan semua baju-baju itu Pak. Boleh kita itu mau ikut ormas
yang hijau, yang biru ya, atau yang lainnya. Tetapi ketika sudah masuk masjid, jangan menjadikan baju itu menjadi paling dominan ya. Kemudian Pak ya, munculnya pelayanan itu kenapa? Karena apa? Banyak warga atau jamaah yang canggung tidak tertarik ke masjid. Apalagi hari ini anak muda ya. Anak muda itu kira-kira Pak ke masjid hari ini itu tertarik apa mboten Pak? Lebih tertarik di luar Pak daripada di masjid. Kenapa? Di luar itu memberikan banyak sekali hiburan. Nah, di masjid lah pripun cah cilik nang masjid digebuki kok ya. Digetaki mawon nggih Mbah nggih. Gojek sithik kita gojek kemana mulai kono. Repot Pak nggih. Tugas orang tua itu mendampingi. Anak muda itu Pak, biasanya Pak, anak muda itu yang punya banyak ide brilian, punya kreativitas untuk memakmurkan. Tetapi banyak anak muda itu yang terkendala. Kenapa? Karena tidak diberi ruang untuk bergerak. Tidak diberi ruang untuk menelurkan ide-idenya itu Pak. Ya. Makanya kita mencoba Pak menggabungkan atau mensinergikan antara kaum tua dengan kaum muda. Nak bapak-bapak itu wong sing duwe duit, nggih Pak nggih. Anak-anak sing ora duwe duit, cah nom sing ora duwe duit tapi punya ide. Maka bagaimana bisa menyatukan antara yang punya ide dengan yang punya uang, ya. Bapak-bapak sing sampun sepuh, mbah-mbah sing sampun sepuh itu kalau dijak melayu kinten-kinten kiat mboten, Pak? Mboten. Maka pasrahkan kemakmuran masjid itu kepada kaum muda, sing tua sing ngrestoni mawon, nggih. Ya, tidak usah menjadi penguasa masjid, ya. Itu biasanya sudah ada ide-ide kreatif dengan anak muda itu, maka berikan ruang, Pak. Berikan ruang. Kalau anak muda di sini banyak, kasih kesempatan untuk apa? Memakmurkan masjid, ya. Kemudian bentuk pelayanannya Pak. Nah kita itu memang Pak tidak sekedar ngajak sholat. Kalau cuma ngajak sholat tok, itu sudah biasa dilakukan oleh banyak takmir masjid. Tapi persoalannya, nah kita hanya ngajak sholat sementara sing dijak sholat itu Pak, ya maaf punya banyak masalah, punya banyak problem di rumah, ya. Jadi masalah Pak nanti, ya Pak ayo neng masjid. Piye kowe ngajak ning masjid terus lho, keluargaku arep mangan beras ora enek. Ya. Ngajak ning masjid terus lho, anakku sekolah bayar ora ndek duit kowe meneng wae. Nah. Maka di sini takmir itu hadir, Pak, melayani jamaah, melayani masyarakat, ya. Makanya ketika kita itu kemarin ketika Ramadan, Pak, Ramadan ya. Kita itu takmir ngajak aja untuk puasa Ramadan. Tapi malam pertama Ramadan kita usahakan Pak, ya warga masyarakat itu punya Pak, kita pastikan warga itu punya bahan makanan yang dipakai untuk sahur. Nah kita itu mengajak aja, ayo poso lah sing nang omah sing dimasak ora enek. Arep poso piye kan. Maka takmir itu hadir Pak. Jangan sampai kita itu menahan dana umat, menahan dana jamaah hanya karena pengen masjidnya ndang sugih, pengen ndang masjidnya bisa bangun terus, tidak. Tapi gunakan uang itu untuk kemakmuran masjid dan masyarakat. Makanya tagline yang di mobil dakwah kita di masjid tadi Pak, itu tulisannya memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Ya, hadir Pak masjid Pak. Takmir itu hadir. Ketika ada keluarga kok anaknya putus sekolah atau nggak bisa berangkat sekolah, nggak punya uang saku, takmir masjid keluarkan uang. Biar anak itu bisa sekolah. Kalau ada warga jamaah yang kekurangan bahan makanan, keluarkan uang takmir Pak. Untuk apa? Untuk support makanan biar bisa makan. Kalau mereka bisa makan sehat, gagas waras, sholat ke masjid juga bisa tegak. Ya, makanya kita itu kan merasa berdosa Pak ketika takmir itu mengumumkan dengan bangganya Pak, mengumumkan jumlah kas di masjid. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah
ya infak kita bulan ini terkumpul 50 juta, terkumpul 60 juta, terkumpul 40 juta. Sementara jamaah yang mendengar itu Pak, nyun sewu neng omah mboten enten sing masak. Ya. Terlilit hutang. Ya. Usahanya bangkrut. Wah, itu akan menyakitkan, Pak. Dosanya takmir itu di situ, Pak. Apa? Tidak memperhatikan kondisi jamaah. Makanya kalau pengen jamaah atau warga itu sregep datang ke masjid, maka rajin-rajinlah tengok kondisi jamaah. Ya, ketika sakit maka takmir hadir untuk menjenguk. Ya, kita biasa Pak. Ada warga sakit kita besuk. Ke rumah sakit bareng-bareng ya. Kita doakan. Karena apa? Jamaah itu sebetulnya Pak, ketika sakit bukan uang yang dibutuhkan, bukan oleh-oleh yang dibutuhkan, tapi apa? Perhatian dari takmir berupa mendoakan itu yang dibutuhkan. Ya. Kalau jamaah itu merasa diperhatikan Pak, insya Allah panjenengan ngajak teng masjid itu mboten angel. Ya. Mboten angel. Yang persoalannya Pak, takmir itu kadang tidak begitu peduli atau sebuah sudurungan apa Pak nggih. Tidak peduli dengan kondisi yang ada di masyarakat. Ya, kita pendidikan kita juga membiayai anak yang pondok tahfidz, yang mondok itu kita biayai. Kesehatan juga sama. Kita pernah mengadakan yang namanya donor darah bekam, ya pernah Pak. Yo jamaah yo gen sehat Pak nggih. Ngajak sholat ning loro kok pripun. Ya ra iso ya. Ya, gen sehat diajak sholat gen sehat napa? Ya dibekamke, ya di donor darah dan sebagainya. Sosial juga sama, ibadah sama, olahraga sama, keamanan pun juga sama ya. Nah ini Pak, masjid ramah anak, ya, bidik potensi anak muda, masjid terbuka kepada siapa saja dan memberi reward atau hadiah kepada jamaah yang rajin. Makanya kegiatan yang rutin di MRJ itu di masjid kita itu apa? Kegiatan sholat subuh, pengajian setiap 2 kali sepekan. Ya, 4 kali Pak Jenah Pak, Senin, Kamis, Jumat, Ahad. Mesti subuh Pak kita pengajiannya Pak. Tapi yang ada sarapannya itu hari Jumat dan hari Ahad. Panjenengan kalau yang sudah pernah ke sana Pak, ya kita mencoba memberikan jamuan terbaik kepada jamaah. Dan itu artone keng pundi mawon Ustaz. Yaitu dari jamaah Pak. Ya, kita itu kalau dapat uang dari jamaah ndang dicake. Jadi jamaah itu akan merasa puas ketika apa? Sedekah yang dikeluarkan itu juga digunakan dengan maksimal. Ya. Makanya donatur kita itu tidak hanya masjid di kampung Pak, tapi di luar kampung Pak. Kenapa? Melihat masjid kok rame, kegiatannya banyak, sehingga Pak melihat seperti itu sedekah berapapun akan col Pak. Ngei 5 yuta, ngei 1 yuta, ya, masya Allah ya. Ini kenapa? Karena efek kegiatan masjid itu betul-betul kita maksimalkan, ya, maksimalkan itu. Nah, ini Pak, kita untuk penggalangan dana itu ya ada kotak infak, kita buka rekening. Kalau sudah ada rekening Pak, insya Allah jangkauan donasi itu tidak hanya berkisar pada orang-orang kampung saja, tapi apa? Orang di luar kampung, ada media sosial, ada Facebook, ada WA. Semakin banyak mengetahui kegiatan itu, akan semakin banyak orang yang peduli dengan masjid. Masjid Jogokarian itu Pak, dulunya juga tidak ramai. Subuhan hanya biasa-biasa mawon Pak. Tapi ketika dibuka media sosial, dibuka rekening, ya, dilaporkan kegiatannya rutin setiap pekan ya, maka semakin ramai Pak. Semakin banyak orang itu mengenal yang namanya Masjid Jogokarian. Semakin banyak orang itu mengenal yang namanya Masjid Al-Falah Sragen. Kenapa? Mulai dari kegiatannya di blow up, terus di media sosial, semakin banyak orang mengetahui dan semakin banyak orang itu sedekah dan semakin banyak orang itu puas dengan apa yang dia keluarkan ya. Nah, ini keuangan itu kita laporkan setiap bulan dan akhir tahun Pak. Ya,
Nah, ini yang jadi masalah tadi Pak. Yang jadi masalah itu uang hanya digunakan untuk membangun dan dipinjam tidak pernah kembali-kembali. Ini banyak terjadi Pak. Duitnya ketika akhir laporan Pak Bendara mengelaporan, nggih laporan diwocoke mun. Artinya enten mboten dateng itu diambil jamaah. Disile jamaah malah disile takmir dhewe. Ini terjadi banyak di banyak masjid. Nyileh ora bali ketika laporan gimana ya wis diikhlaske wong ya piye jenenge diselerai sembayar kan. Nah ini jadi masalah Pak, ya masalah ya. Kemudian ada tim BBM bersih-bersih masjid ya, itu tiap saat membersihkan masjid ya. Namanya melayani itu harus dalam kondisi yang bersih Pak, bersih, wangi ya. Jangan sampai jamaah itu hadir tapi kondisi masjidnya tidak rapi, kamar mandinya kumuh gitu, baunya pesing, sampah di mana-mana. Nah, ini tidak menjadikan orang itu semakin tertarik dengan masjid. Ya, tapi apa? Malah semakin menjauh. Ya. Maka dibutuhkan yang namanya tim bersih-bersih masjid, ada marbotnya. Wonten marbot Pak, Mbak? Dereng ya. Entene pengurus takmir ya. Engkang rese-rese sinten, Pak? Bareng-bareng. Oh bareng-bareng ya, mana jajannya bareng-bareng lagi. Ya enggak apa-apa ya. Tapi memang di beberapa kota-kota besar itu yang masjidnya itu jadi sentral kegiatan itu memang ada marbotnya. Ya kemudian marbot digaji, gaji UMR, ya. Kemudian ada yang imamnya digaji belasan juta nggih wonten. Lah pripun imamnya hafid tenan Pak. Imamnya hafal Quran, suarane apik, jamaah anak ngurung pinuk lagi. Ya, itu enggak masalah, Pak. Lah kok imam digaji ya enggak apa-apa, itu bentuk profesionalitas, Pak. Ya, bentuk profesionalitas ya. Kalaupun tidak digaji ya kadang dikasih sembako juga enggak apa-apa ya. Melihat kemampuan masjid masing-masing ya. Nah, kalau di Hafal Sragen itu kemarin disampaikan imam itu digaji 3 juta, Pak, sebulan. Melalui PNS Pak. Ya 3 juta ya. Di masjid lain saya pernah mendengar itu ada yang sampai 7 juta, ada yang sampai 15 juta. Tapi nggih hafal Quran Pak, suaranya apa? Nah jenengan protes nggih, jenengan perbaiki suara dulu Pak. Tasine diperbaiki, apa diperbaiki kan gitu nggih. Itu beberapa masjid yang memang sentral kegiatan dan profesional seperti itu nggih. Nah kemudian di masjid kita juga ada tim ibu-ibu Pak, namanya catering masjid Pak. Nah, jadi ada catering masjid itu yang setiap pekan itu masak ke jamaah sholat subuh ya. Kalau kita itu kan memang yang jadi ikonnya kegiatan ahad subuh, Jumat subuh. Sing masak niku nggih ibu-ibu. Arto 300, kawan atus iso ngopeni wong 300. Sakit itu Pak. Bu, nak catering mboten angsal Pak. Nak catering mboten angsal. Ning gandeng itu dimasak dhewe ya pahalane ya dipek ibu-ibu kan nggih. Itu bisa Pak. Angka 400.000 itu bisa ngopeni 300 400 jamaah ya. Setiap pekan Pak. Sabtu pagi sudah mulai belanja, pesen sayur. Mungkin siang sampai sore persiapan masak racik-racik ya, mungkin masak sekalian. Mungkin jam kalih dalu pun wungu meleh ya, sudah bangun lagi untuk persiapan menyuguhkan jamaah. Karena apa? Yang kita sampaikan itu bahwa kita itu ketika masak, ketika nyuguhi jamaah tidak sekedar makan tok, tidak sekedar nyuguhi tok, tapi apa? Yang kita suguhi itu adalah tamu-tamu Allah Pak. Orang yang datang ke masjid itu adalah duyufur rahman, tamu-tamunya Allah Pak. Maka jangan main-main. Kalau kita aja ketika kedatangan tamu Pak RT, Pak Lurah, Pak Camat, kinten-kinten Pak, kita persiapkan dengan baik betul Pak sugane Pak. Ora enek duitnya diutang-utangi Pak nggih. Diutang-utangi ya. Apalagi yang kita suguhi itu adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah pahalanya besar. Bayangkan aja tamu-tamu Allah itu disuguhi makanan, mereka seneng, mereka sehat, sehatnya itu dipakai untuk sholat. Pahala jariah betul Pak? Pahala jariah. Ya, mulai ibu-ibu yang mungkin ke jatah nggodoke banyu, gawe teh, dan mungkin snack.
Kesel mboten napa-napa. Insyaallah pahalane kathah. Sebab napa? Sing dinggi suguh niku tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Akhirnya dari ramainya kegiatan kita itu, Pak. Ini loh, Pak. Ini daftar ustadz yang pernah kita undang ke Ngereni, Pak. Dari Ustadz Abdul Somad kemarin. Kemarin ada yang datang, Pak. Ustadz Abdul Somad kemarin datang mboten? Datang, Pak. Uman gen mboten, Pak. Kemarin jamaah di Banyuwangi itu aduh atau enggak saat ini dalan gitu, dalan gede mboten apa ya. Ya. Ini para ustadz nasional itu yang pernah datang ke MRJ. Ya. Karena apa? Mereka tahu kegiatan MRJ, tahu kegiatannya makmur, akhirnya apa? Mau untuk menjadi bagian dari kemakmuran Masjid Qadrul Jannah. Nah ini, Pak. Akhirnya dari semua yang kita berikan fasilitas kepada para jamaah, ini kita semuanya sudah kemarin laporan di masa akhir jabatan saya menjabat 5 tahun dari tahun 2016 sampai tahun 2021 itu, Pak. Itu uang akhir itu kita sudah mengelola sebesar 1,2 miliar, Pak. Awalnya kita tidak pernah tahu sama sekali, padahal kita pertama kali itu, Pak, menyampaikan kepada para jamaah 1 tahun kita butuh 87 juta untuk kemakmuran masjid, untuk ngopeni wong sarapan, untuk nyekolake wong sangu anak, ya kemudian macam-macam itu, Pak. 87 juta dalam setahun yang kita butuhkan. Tetapi, Pak, belum ada setahun, Pak, baru 9 atau 10 bulan kita sudah mencapai 100 juta, Pak. Ya, akhir 5 tahun uangnya 1,2 M yang kita gunakan untuk kemakmuran masjid. Ya, itu luar biasa, Pak. Tidak ada yang bisa menyangka. Kenapa? Kita mengawali kegiatan itu dari sholat subuh. Rasul mengatakan, ya, menyampaikan kepada kita semuanya, ya. Jadi orang yang melaksanakan kegiatan awal paginya itu dengan kegiatan yang positif, ya, subuhnya itu dengan kegiatan positif, insya Allah waktunya berkah, ya, waktunya berkah. Namanya pagi yang penuh berkah itu kalau diawali dengan kegiatan yang baik, sholat subuh, mungkin olahraga atau membaca Al-Quran, maka insya Allah keberkahan itu langsung Allah yang akan menjaminnya. Maka tidak ada kekhawatiran, Pak. Belas kita nggak ada khawatir, ya. Ketika ada saldonya kok 0 bahkan minus, sudah share aja kegiatan itu, akhirnya banyak orang yang sedekah lagi, ya. Orang itu akan semakin marem, Pak. Ya, sekali lagi, orang itu, jamaah itu akan semakin marem ketika apa? Uang yang dia keluarkan itu betul-betul digunakan dengan baik. Tapi nak ngetoknya duit gue dikelompoknya takmir masjid ora digunakan kegiatan itu, Pak. Pindah haluan, Pak. Jamaah itu akhirnya apa? Wes rasa infak wae, tak infak ning masjid kono wae sing kegiatane rame. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sekali lagi kita sebagai takmir atau pengurus takmir itu apa? Kita diberi diberi amanah oleh jamaah itu untuk memimpin, untuk mengelola kemakmuran masjid. Jangan sampai apa? Masjid yang kita kelola itu justru malah menjadi bumerang bagi masyarakat. Kudune masyarakat jamaah seneng nang masjid malah ngadoh saka masjid. Kenapa? Karena pelayanan kita tidak maksimal, pelayanan kita tidak ramah, pelayanan kita tidak santun. Itu yang menjadi masalah. Makanya ketika ada tanya, Ustadz, lah itu kalau uang kok dipakai makan-makan, uang dipakai macam-macam itu, ya tidak masalah. Selagi itu untuk memakmurkan jamaah dan memakmurkan masjid tidak apa-apa. Yang penting orang itu mau datang ke masjid. Narik anak muda ke masjid sama narik orang tua ke masjid ini gambar semundi, Pak. Memotivasi anak muda ke masjid sama memotivasi orang tua ke masjid itu lebih mudah mana, Pak? Orang tua. Canom niku no, Pak. Ayo nang masjid. Enak apa nang masjid? Izin aku ngono, Pak, nggih. Ya. Tapi kalau orang tua itu mengkadang ya memang wis wayahe tua ya butuh salat, Pak, nggih. Kadang mun sadar nek sing sepone, Pak. Wah, aku wis tuwa.
Mengko swidak suwaye tidak Pak. Nggih. Sadar to masjid. Ning Canem niku Pak, nak jenengan paringi dalil tok lho Pak, mboten mempan. Mula kula teng masjid tak pasang wifi. Tujuannya napa? Mengkena anak-anak belajar nak butuh napa internet geneng masjid. Gitu Pak nggih. Di masjid disediani minuman. Nak teng ngrene ngoten Pak. Bar maghrib niku enten sing ngaji, enten tamu bar maghrib. Mengke sing bagian burung ndamelke wedang, nggekne kopi, nggekne teh, ngoten Pak. Ya sing ngaji, jadi mungkin nak rampung ngaji ya ngunjuk teh hangat. Enten rotine barang sok kadang nggih. Ya. Enten susune nek enten sing sedekah nggih. Namanya sedekah ya kita terima apa saja Pak ya. Ya, itulah yang menjadi kita itu apa? Semakin berkembang karena apa? Memperhatikan kemakmuran masjid dan juga jamaah. Maka Masjid Nurul Huda ini jangan hanya sekedar menjadi tempat untuk sholat tok, tapi kegiatan itu diramaikan, pengajian, ngaji ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak TPA. Anak-anak itu kalau kita tidak memberi ruang ke masjid Pak, saya khawatir Pak, anak-anak atau anak muda itu mencari tempat hiburan di luar sana yang lebih menarik. Bahaya betul Pak, bahaya. Apalagi hari ini handphone itu godaannya luar biasa. Anak-anak di masjid nggak dapat ketenangan, malah dibentak-bentak, akhirnya Pak golek dalan Pak, golek perapatan, golek pertelon Pak ya. Itu masalah Pak. Makanya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya berpesan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih punya anak kecil atau punya cucu Pak, wayah adzan mengajak ke masjid. Itu amal jariah panjenengan yang akan menggantikan imam kita, yang akan menggantikan orang-orang tua yang di saf awal tadi Pak. Siapa? Yo anak-anak kita besok 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Tapi kalau anak-anak itu kita cegah ke masjid, kita bentak-bentak ke masjid, getak-getak ke masjid Pak, maka mereka akan hilang dari edaran saf-saf masjid ini Pak. Ya, biarkan mereka ke masjid. Biarkan mereka, ajak mereka. Anak-anak muda juga sama. Ini anak muda banyak sekali nih. Iya, ini Karang Taruna nggih. Anak muda masjid ini. Non? Ranting. Oh, santri pondok. Pondok undi, Pak? Oh, MH. Ya enggak apa-apa ikut meramaikan. Tetapi paling tidak ada anak-anak muda itu yang bisa diberdayakan. Ya, saya berpesan jangan sekali-kali anak muda atau anak-anak itu dibentak atau digetak ya, sehingga mereka itu tidak menjadi orang yang terdepan di masjid, malah orang yang lari dari masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, demikian yang bisa kami sampaikan. Ya, ini banyak motivasi yang kita sampaikan ke jamaah. Lelaki bermutu sholat tepat waktu wayune masjid. Sholat di masjid kok Jumat tok bu ya. Banyak sekali ya. Ini foto-foto, ini kemarin Abdul Somad itu ya. Kemudian sarapan pagi, ya ini sarapan Jumat subuh. Ya ini parkirnya begini Pak, dirapikan. Sandal dirapikan, parkir dirapikan, insya Allah aman. Ya, aman. Mungkin enten sandal hilang dijoli masjid Pak. Sandalmu apa, regane piro, merek apa, tak joli plek padha wis. Ya, sehingga apa? Orang ke masjid itu tidak khawatir. Wah, sendalku apik, ngono nang masjid ilang piye? Wah, seneng masjid wae. Wah, repot, Pak. Tapi ketika takmir itu tanggung jawab ya. Sendale apik nang masjid ilang, ganti, Pak. Regane pinten to? Ya, wis tak kei duit tuku dhewe regane padha. Pun, ya. Wujud tanggung jawab ini ibu-ibu masak. Niki sate, Pak niki, Pak. Ya, sate ya, masak nyiapke subuh. Sholat subuh ya sampai di luar Pak, sampai softnya laki-laki perempuan itu sejajar Pak. Saking apa? Saking bludaknya jamaah putra ya. Ya ini banyak sekali. Ini anak-anak masjid. Dulu pas waktu mau ndaki gunung Pak, ndaki gunung ya njok sangu ya dikeki Pak. Wah aja cengeni. Ya ndaki kowe kok njaluk-njaluk masjid. Ya ampun ya. Namanya anak masjid, remaja masjid kita usahakan ya ini BBM.
Ya ini sarapan. Loh niki sekolah Pak. Ya dulu sebelum Covid Corona itu kita sampai ribuan Pak. Ada yang pas ribuan jamaah datang itu ya 1.000 orang makan di situ Pak. Saya nyiapkan pripun lagi ibu-ibu Pak. Ibu-ibu nih luar biasa nggih. Ini yang studi banding ke MRC banyak alhamdulillah, dan sekarang yang masjidnya itu sudah makmur mengadakan kegiatan sholat subuh seperti MRC itu ada belasan masjid Pak. Nah di Simoraya itu ada 15 atau beberapa masjid yang sekarang sudah berdiri sholat subuh di kampungnya masing-masing. Awalnya khawatir wedi piye caranya memulai, akhirnya kita motivasi ketika Covid itu wis dimulai saja bismillah, ngolak rezeki Gusti Allah sing nyukupi. Alhamdulillah akhirnya bisa berdiri. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah ya, begitu nggih yang bisa kami sampaikan. Ini hanya banyak berbagi pengalaman tentang memakmurkan masjid. Sekali lagi perlu sinergi antara yang sepuh dengan yang muda. Untuk apa? Untuk memakmurkan masjid bersama-sama ya. Masjid ini milik bersama, amanah bersama, kita openi bersama-sama. Nah orang enak duit golek bareng ya, nggak masalah ya. Begitu Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan nggak Mas? Nggak ada. Cukup nggih? Cukup ya alhamdulillah. Semoga nanti bisa silaturahmi di kesempatan dan di tempat yang lain. Nah mohon maaf memang kita kalau biasanya kalau menyampaikan materi kemakmuran masjid biasanya 2 jam Pak, kita 2 jam. Neng setidaknya tadi poin-poinnya sudah kami sampaikan ya. Poin-poin untuk memakmurkan, poin-poin untuk menjadikan masjid sebagai takmir yang melayani dengan sebaik-baiknya. Demikian dari kami, cukup sekian. Kalau nanti mau ada ngobrol-ngobrol ba'da isya, monggo silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.